Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah tiba di akhir pekan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon damai sejahtera, sukacita, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Yesus yang ketujuh. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ucapan terakhir Yesus menjelang kematiannya merupakan sebuah doa. Dalam doanya, mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kematian. Bentuk kasih yang penuh dalam penyerahan total kepada Allah. Itulah yang merupakan sikap kita menghadapi kematian. Melalui perkataan terakhir yang diucapkannya di atas kayu salib, kita belajar untuk menyerahkan semua yang sudah kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan, bahkan kehidupan kita, adalah milik Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah penyerahan diri kita. Penyerahan total kita kepada Dia. Sekalipun mungkin kita diizinkan untuk memikul salib, mengalami penderitaan. Tapi jika kita menyadari kalau itu merupakan panggilan Tuhan, Allah yang menyuruhnya, Allah yang berkenan, maka tetaplah mempercayai bahwa Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewati semua salib ya, ataupun penderitaan yang harus kita pikul. Maka dalam segala situasi apapun, mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi tetaplah menengadah dan berserah kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib agar hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan agar kita memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Dia rindu supaya kita dapat mengikuti teladannya dan menyelesaikan setiap kehendaknya. Apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Sekali lagi, kalimat ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sebuah pernyataan kasih yang menunjukkan kerelaan hati Yesus untuk menjalani semua proses penyaliban itu. Perkataan terakhir ini merupakan kunci dari seluruh penebusan. Karena tanpa penyerahan dirinya, tanpa penyerahan nyawanya, maka penebusan tidak akan pernah terjadi. Jadi saudara-saudara, ingatlah bahwa kalau pada akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, itu karena Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Bukan karena kehebatan orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi menyiksa ataupun membunuh Dia sehingga Dia mati. Tidak. Tetapi karena Dialah yang menyerahkan dirinya. Dia rela menanggung murka Allah. Dia sudah menerima murka itu. Berarti hukuman sudah selesai. Maka sekarang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai tanda bahwa semua proses ini dilakukan dengan sukarela, dilakukan dengan ketaatan. Dia yang memiliki hidup dengan rela menyerahkan kehidupan sebagai anak manusia kepada Bapanya. Dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, sebagaimana Yohanes 5 ayat 26. Maka dia harus menyerahkan hidup itu kepada Bapa, karena hidup itu tidak bisa diambil dari dirinya. Hidup itu juga harus diserahkan kepada tangan yang tepat, yaitu ke tangan Bapanya di surga. Hanya Bapa yang pantas untuk menerima hidup itu. Karena hanya di tangan Bapa
hidup anak terjamin. Dan pada saat yang tepat, nanti dia akan menerima hidup itu kembali melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Peristiwa ini sangat sulit. Bahkan sebenarnya tidak mungkin untuk dapat dimengerti oleh manusia yang sangat terbatas ini. Anak manusia memang mati untuk sesaat, tetapi Allah anak tetap hidup. Kita perlu mengerti bahwa ketika inkarnasi maka Tuhan Yesus mempunyai dua natur. Natur manusia dan juga natur Allah. Kedua natur itu berada dalam satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Maka sebagai anak manusia dia sepenuhnya bergantung kepada Bapa. Ketika inkarnasi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berasal dari Bapa. Atau berasal dari kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dengan demikian Tuhan Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya. Bagaimana seharusnya murid-murid itu hidup. Yaitu 100% bergantung kepada Bapa. Terus mencari kehendak Bapa. Terus memperkenankan hati Bapa. Terus taat kepada Bapa. Kiranya kita juga memiliki ketaatan yang demikian. Supaya kita berkenan di hati Bapa. Dan kita tetap hidup memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami tetap menghidupi firman itu. Dan kami tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya hidup kami ada di dalam Tuhan. Dan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.